Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa bermain game HP lebih enak atau lebih nyaman menggunakan ibu jari? Kenapa nggak menggunakan telunjuk, jari tengah, jari manis, atau jari kelingking? Ya, karena ibu jari memiliki gerakan yang tidak dimiliki oleh jari lain. Lalu, gerakan apa saja yang dimiliki oleh ibu jari? Mari kita bahas satu persatu bersama Kevin, Sarah, dan Bagas. Halo, saya Bagas akan menerangkan ekstensi dan fleksi ibu jari. Oh iya, sebagai info tambahan, otot-otot penggerak ibu jari yang akan kita bahas ke depan memiliki nama yang sesuai dengan fungsinya. Jadi seharusnya lebih mudah untuk dihafal. Nah, untuk ekstensi ibu jari, dua otot utama yang terlibat adalah musculus extensor pollicis brevis dan musculus extensor pollicis longus. Gerakan ekstensi ibu jari dapat dilihat di gambar kanan atas ini ya. Berdasarkan dari namanya, pollicis itu artinya ibu jari. Brevis artinya pendek dan longus artinya panjang. Jadi, musculus extensor pollicis brevis adalah otot ekstensor ibu jari dengan panjang yang lebih pendek, sedangkan yang longus memiliki ukuran yang lebih panjang. Nah, bisa dilihat pada gambar kanan bawah ini. Di sini ada musculus extensor pollicis brevis dan musculus extensor pollicis longus. Terlihat juga di sini bahwa memang musculus extensor pollicis brevis itu memiliki ukuran yang relatif lebih pendek dibandingkan musculus extensor pollicis longus. Dan kedua otot ini kalau kita lihat pada gambar kanan bawah ini, letaknya itu berbeda sehingga origo dan insersionya pun juga berbeda. Oke, informasi mengenai origo, insersio, dan inervasinya dapat dilihat pada tabel sebelah kiri ini. Tapi singkatnya, origo musculus extensor pollicis brevis terletak di os ulnae, dan origo musculus extensor pollicis longus terletak di os radiale. Nah, insersionya sama-sama menuju ibu jari, dengan musculus extensor pollicis brevis melekat menuju falanges proksimal. Sedangkan musculus extensor pollicis longus melekat menuju falanges distal. Nah, ingat ya, yang musculus extensor pollicis brevis melekat ke falanges proksimal dan musculus extensor pollicis longus melekat ke falanges distal. Nah, kedua otot ini melekat di bagian dorsal dari jempol. Nah, karena melekat di bagian dorsal jempol, ketika dua otot ini berkontraksi, maka gerakan yang terjadi adalah gerakan ekstensi. Nah, mengenai konsep dari gerakan ini, kita bisa lihat pada gambar kanan atas animasi ini. Terlihat di sini adalah musculus extensor pollicis brevis dan di sini adalah musculus extensor pollicis longus. Dan terlihat ketika kedua otot ini berkontraksi, maka gerakan yang terjadi adalah gerakan ekstensi ibu jari. Mengenai inervasinya, kedua otot ini diinervasi oleh saraf yang sama, yaitu nervus radialis. Nah, ini adalah untuk gerakan fleksi ibu jari. Bagaimana gerakannya bisa dilihat pada gambar kanan atas dan kanan bawah ini. Nah, ada dua otot utama yang berperan dalam gerakan ini, yaitu musculus flexor pollicis brevis dan musculus flexor pollicis longus. Informasi mengenai origo, insersio, dan inervasinya yang lebih lengkap dapat dilihat pada tabel sebelah kiri ini. Nah, kalau dilihat dari namanya, sepertinya tidak beda jauh ya dari yang sebelumnya. Benar sekali, sesuai dengan fungsinya, ganti saja kata ekstensornya menjadi flexor, karena sesuai dengan fungsinya yaitu untuk fleksi ibu jari. Tapi ingat, karena namanya berbeda, sehingga letak ototnya pun juga berbeda, dan origo insersionya pun juga akan berbeda. Nah, singkatnya, origo musculus flexor pollicis brevis terletak di area karpal, sedangkan musculus pollicis longus ada di permukaan anterior os radial. Dari lokasi origonya, maka sudah jelas ya kenapa otot ini disebut brevis dan longus. Untuk insersinya, keduanya sama-sama menuju ke ibu jari. Sama seperti sebelumnya, yang brevis melekat ke falanges proksimal dan yang longus melekat ke falanges distal. Namun, insersionya itu tidak melekat di sisi dorsal. Nah,
Perlekatan insersi yang berbeda dan berlawanan dari otot sebelumnya menyebabkan munculnya gerakan fleksi ketika kedua otot ini berkontraksi. Nah, untuk inervasinya, musculus flexor pollicis brevis diinervasi oleh nervus medianus dan nervus ulnaris, sedangkan untuk musculus flexor pollicis longus diinervasi oleh nervus medianus. Nah, kalau ingin mengamati lebih lanjut mengenai bagaimana sih cara otot ini bekerja, kita bisa lihat pada animasi di gambar kanan bawah ini. Halo, saya Sarah. Saya akan menjelaskan mengenai gerakan otot ibu jari yang selanjutnya, yaitu abduksi dan adduksi. Abduksi merupakan gerakan yang menjauhi sumbu tubuh. Abduksi ibu jari dapat terjadi karena ibu jari memiliki dua otot berikut, yaitu musculus abductor pollicis brevis dan musculus abductor pollicis longus. Masih ingat kan apa arti pollicis brevis dan longus? Musculus abductor pollicis brevis merupakan otot abduksi ibu jari yang lebih pendek. Sedangkan musculus abductor pollicis longus berarti otot abduksi ibu jari yang lebih panjang. Di mana kedua otot ini berorigo dan berinsersi dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Secara singkat, musculus abductor pollicis brevis berorigo di daerah karpal. Insersionya pada sisi lateral basis phalanx proximal dengan inervasi dari nervus medianus. Sedangkan musculus abductor pollicis longus berorigo pada daerah antebrachii. Insersionya pada basis osis metacarpi dengan inervasi dari nervus radialis. Untuk gambaran lebih lanjut mengenai gerakan abduksi ibu jari dapat dilihat pada video berikut ini. Gerakan ibu jari yang keempat adalah gerakan adduksi. Adduksi merupakan gerakan yang mendekati sumbu tubuh. Berbeda dari gerakan-gerakan ibu jari yang sebelumnya yang digerakkan oleh dua otot, gerakan yang satu ini dapat terjadi hanya dengan satu otot saja, yaitu musculus adductor pollicis. Tetapi otot ini memiliki dua kaput atau dua kepala, yaitu kaput obliquum dan kaput transversum. Obliquum berarti diagonal, sedangkan transversum berarti melintang. Sehingga dapat kita lihat bahwa serat dari musculus adductor pollicis, kaput obliquum, arahnya diagonal, sedangkan yang kaput transversum arahnya melintang. Nah, karena otot ini memiliki dua kepala, berarti origonya juga ada dua. Namun apabila kita lihat, kedua-duanya sama-sama berorigo di daerah osis metacarpi 3. Musculus adductor pollicis akan berinsersi pada sisi medial basis phalanx proximal. Masih ingatkah bahwa otot pada gerakan sebelumnya, pada gerakan abduksi, berinsersi pada sisi lateral basis phalanx proximal? Nah, karena insersionya berada pada sisi yang berlawanan, maka saat musculus adductor pollicis berkontraksi, akan dihasilkan gerakan yang berlawanan pula, yaitu gerakan adduksi. Gerakan otot ini diinervasi oleh nervus ulnaris. Untuk gambaran lebih lanjut mengenai gerakan adduksi ibu jari, dapat dilihat pada video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Kevin. Saya akan menjelaskan mengenai gerak oposisi ibu jari. Ini adalah gerakan yang hanya dimiliki oleh ibu jari. Seperti apa gerakannya? Seperti di gambar ini. Jadi, gerak oposisi ini adalah ketika ibu jari itu bisa, sisi palmar dari ibu jari bisa bertemu dengan sisi palmar dari jari-jari yang lain. Ya, jadi geraknya itu seperti menarik ibu jari ke arah ulnar. Nah, ototnya apa? Ototnya adalah otot musculus opponens pollicis. Nah, bisa dilihat di sini gambarnya bagaimana otot opponens pollicis itu menarik metakarpal 1 yang berada di insersionya ke arah ulnar, sehingga jari jempol dan jari kelingking dapat bertemu pada ujungnya. Nah, nervus yang menginervasi dari musculus opponens pollicis adalah nervus medianus. Sedangkan origonya itu ada di retinaculum flexorium carpi, tuberculum osis scaphoidae, dan os trapezium. Insersionya berada di metakarpal 1 sisi lateral. Nah, inilah otot yang paling penting untuk memudahkan kita bermain game mobile atau game HP menggunakan jempol. Ya, karena jempol itu dapat menggerakkan sisi palmarnya ke arah dalam,
sehingga bisa bertemu dengan jari-jari lainnya, memudahkan kita untuk menggenggam HP serta untuk menekan layar HP. Gitu. Sekarang sudah tahu kan? Mari kita belajar anatomi dari peristiwa sehari-hari.